Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam mengikuti agenda perkuliahan setiap harinya. Baiklah, sesuai dengan rancangan pembelajaran semester mata kuliah pengembangan kognitif anak, maka video kali ini merupakan pertemuan ke-10 dengan materi hakikat kecerdasan, di mana sub pembahasan materinya adalah terkait tentang apa sih kecerdasan itu dan apa pula yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk, serta apa saja jenis-jenis kecerdasan majemuk tersebut. Untuk itu, simak video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Kebanyakan orang beranggapan bahwa orang yang cerdas memiliki arti pintar yang dapat diukur dari nilai yang sempurna dan hasil tes IQ yang tinggi. Padahal hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur di kepintaran seseorang. Jika kita masih berpedoman bahwa kecerdasan hanya dilihat dari nilai yang tinggi, maka persepsi kita terhadap kecerdasan sangatlah sempit. Potensi kecerdasan bukan hanya diukur dari seberapa mampu seseorang mengerjakan soal-soal di setiap mata pelajaran, seberapa paham seseorang akan ilmu matematika, karena itu hanya salah satu dari beberapa potensi kecerdasan manusia. Jadi, apa sih kecerdasan itu? Pengertian kecerdasan. Pengertian kecerdasan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut David, kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Yang kedua, menurut Shevlin, kecerdasan sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif. Anita mengungkapkan bahwa ada 3 pengertian kecerdasan. Yang pertama yaitu kemampuan untuk belajar, kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru atau lingkungan pada umumnya. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori kecerdasan majemuk dikembangkan oleh seorang ahli psikologi yaitu Profesor Howard Gardner. Beliau mengungkapkan bahwa kecerdasan merupakan suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Kecerdasan mengacu pada 3 hal yaitu yang pertama, kecakapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kedua, kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga, kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan. Selanjutnya, Profesor Howard juga mendefinisikan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk melalui cara atau setting yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata. Seseorang yang dikatakan memiliki kecerdasan yang tinggi apabila terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari yang situasinya bermacam-macam dan kompleks. Selanjutnya, Profesor Howard juga menjelaskan bahwa tiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar pengembangan yang berbeda antara kecerdasan yang satu dengan kecerdasan lainnya. Esensi dari teori kecerdasan majemuk ini adalah yang pertama, menghargai keunikan setiap orang dengan berbagai variasi cara belajarnya. Yang kedua, mewujudkan sejumlah model untuk menilai mereka. Yang ketiga, terdapat berbagai macam cara yang hampir tak terbatas bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya dalam bidang tertentu. Howard Gardner menyatakan bahwa pada umumnya setiap individu memiliki 9 macam kecerdasan, yaitu pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulis, dengan ciri-ciri yaitu berbahasa dengan lancar, baik dan lengkap, mudah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, mudah mempelajari berbagai macam bahasa, mudah mengerti urutan arti kata-kata dalam belajar bahasa, mampu menjelaskan dan mengajarkan dan menceritakan pemikirannya kepada orang lain, melancar berdebat, mudah ingat, dan dapat menghafal dalam waktu yang singkat.
Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan menyusun solusi dengan urutan yang logis atau masuk akal untuk memecahkan masalah. Dengan ciri-cirinya yaitu suka menemukan pola atau memecahkan rumus-rumus dalam menghadapi banyak persoalan, akan mencoba untuk mengkelompokkannya, mudah membuat abstraksi, senang bekerja dengan angka, memiliki ketertarikan dan kemajuan teknologi dan gemar melakukan percobaan untuk melihat cara kerja sesuatu. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual atau gambar dan spasial atau ruang secara akurat dan cermat, dengan ciri-ciri mampu membayangkan bentuk-bentuk geometri atau 3 dimensi dengan lebih mudah, mampu dengan mudah membaca peta atau navigasi, kemudian menyukai seni, menikmati lukisan dan patung, serta memiliki pemahaman yang baik akan waktu. Yang keempat, kecerdasan gerak tubuh adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Dengan ciri-ciri mudah mengungkapkan diri dengan gerak tubuh, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan mudah untuk diekspresikan dengan gerakan tubuh. Mudah dapat memainkan mimik, drama, dan peran. Lihai melakukan gerakan tubuh dalam olahraga dengan berbagai macam variasinya. Kelima, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Dengan ciri, dapat mempelajari dan memainkan alat musik dengan mudah, dapat menyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya kunci nada, biasanya dapat mengingat sebuah irama hanya dengan mendengarkan beberapa kali saja, dapat mengikuti irama musik dengan baik. Keenam, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen, serta gerakan tubuh orang lain. Dengan ciri, senang bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok, lebih suka bekerja secara kelompok dibandingkan dengan kerja individu, memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi kepada orang lain, suka memberi masukan kepada teman, saudara, atau orang lain. 7. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, serta kemampuan untuk bertindak secara adaptif, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Ciri-cirinya biasanya mudah berkonsentrasi dengan baik, pengenalan akan dirinya sungguh sangat mendalam, suka bekerja sendirian, seorang pemikir independen atau mandiri. Kedelapan, kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dia jumpai di alam maupun lingkungan. Ciri-cirinya biasanya dapat mengenali dan membedakan nama berbagai jenis pohon, bunga, dan tanaman. Suka memelihara hewan maupun tanaman, peka terhadap perubahan alam, dan menyukai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam. 9. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia, misalnya makna hidup, arti kematian, nasib dunia fisik dan psikologisnya. Demikianlah penjelasan tentang hakikat kecerdasan dan kecerdasan majemuk. Saya berharap semua mahasiswa dapat memahami dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar nanti. Baiklah, cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Simak terus video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.